Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maruf Huda dengan NIM 2410911010043 dari kelompok 17 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oskiliandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video pengantar praktikum anatomi muskuloskeletal, yaitu tentang anatomi regiotoraksis dan membran superioris serta vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal. Baik, selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal ini adalah sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang berfungsi untuk mendukung gerakan tubuh. Dan regiotoraksis ini mencakup struktur penting seperti tulang belakang, torakal, tulang rusuk, dan sternum. Sementara membran superioris seperti meliputi bahu, terus ada lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Dan selain itu penting untuk memahami bagian sistem vaskularisasi dan inervasi mendukung fungsi dari sistem muskuloskeletal. Selanjutnya kita masuk ke regiotoraksis. Nah, regiotoraksis ini meliputi pertama ada tulang, terus otot, dan fungsi. Nah, tulang ini terdiri dari tulang sternum dan 12 pasang tulang rusuk serta vertebra thoracalis. Nah, tulang sternum ini adalah tulang di bagian tengah dada kita yang terdiri dari manibrum, yaitu bagian atasnya. Terus ada bagian tengahnya itu ada badan sternum, dan bagian bawahnya itu ada sigmoid process. Nah, selanjutnya itu ada 12 pasang tulang rusuk. Nah, ini itu adalah berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada vertebra thoracalis. Nah, vertebra thoracalis ini yaitu yang pertama ada vertebra paling atas yaitu bagian leher, itu ada vertebra cervicalis. Terus di bagian tengah itu ada vertebra thoracalis. Terus ada vertebra lumbalis dan vertebra sacralis. Dan yang terakhir ada vertebra coccygeus. Nah, vertebra cervicalis ini adalah yang paling atas yaitu ada atlas. Terus yang kedua itu ada aksis namanya di bagian leher. Dan yang ketiga sampai ke 7 itu vertebra cervicalis. Nah, selanjut di bawahnya itu ada vertebra thoracalis, yaitu dari 1 sampai dengan 12. Di bawah vertebra thoracalis itu ada vertebra lumbalis. Nah, yaitu di bagian pinggang, yaitu dari 1 sampai 5. Dan vertebra sarcalis, nah itu adalah bagian ekor, daerah ekor, itu terdiri dari 5 buah, itu menyatu bentuk sakrum. Terus di bawahnya lagi ada coccygeus paling ujung, yaitu adalah dia ada 4 buah, yaitu CO1 sampai CO4, yaitu menyatu membentuk tulang ekor. Nah, terus ada kita ke otot. Nah, beberapa utama pada daerah ini tuh meliputi otot interkostal, yaitu di bagian tengah di dekat sternum tadi, dan ada otot serratus anterior, yaitu di bagian daerah aksila atau kete kita, dan serta otot pectoralis major dan minor, yaitu di bagian ini memai kita, areola memai. Nah, selanjutnya ada fungsi otot-otot ini berperan dalam pernafasan dan pergerakan ekstremitas atas. Otot interkostal itu membantu dalam ekspansi dan kontraksi rongga dada saat bernafas, sementara otot pectoralis major itu berperan dalam gerakan abduksi dan rotasi medial lengan. Nah, selanjutnya kita ke membri superioris, yaitu membri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian bahu. Nah, ini terdiri dari tulang utama, itu ada clavicula, yaitu di bagian sini. Terus ada scapula, itu di bagian belakang bahu kita, dan humerus, yaitu adalah lengan atas kita. Nah, otot pentingnya itu seperti deltoid, bagian bahu atas, terus ada trapezius, yaitu di daerah belakang kita, terus ada pectoralis major tadi di bagian dada atas kita, terus ada rotator cuff, yaitu
supraspinous, infraspinous, teres minor, dan subscapularis, yaitu di bagian daerah otot belakang. Nah, selanjutnya ada fungsi otot ini mencakup berbagai gerakan bahu seperti abduksi, rotasi, dan elevasi. Nah, selanjutnya ada lengan atas. Nah, lengan atas ini yaitu dari tulang utama, yaitu ada humerus di sini. Terus ada otot anterior yaitu bicep di bagian anterior, dan brachialis. Terus ada coracobrachialis. Nah, terus ada bagian posterior, bagian belakang itu ada triceps brachii. Nah, terus fungsi utama otot anterior ini itu adalah flexor siku, sedangkan triceps brachii itu berfungsi sebagai ekstensor utama siku. Terus ada yang ketiga ada lengan bawah. Nah, tulang utama kita itu ada radius dan ulna. Terus ada otot flexor dan ekstensor yang mengatur pergerakan pergelangan tangan dan jari, termasuk otot flexor digitorum profundus. Terus ada ekstensor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Nah, di bawahnya itu ada otot-otot ini memungkinkan pergerakan yang kompleks seperti pronasi dan supinasi. Terus selanjutnya ada tangan kita. Nah, tulang ini adalah bagian lengan itu ada tulang metakarpal, yaitu daerah jari kita, telapak tangan, dan palang, yaitu ada daerah jari kita. Nah, selanjutnya ada otot intrinsik tangan seperti lumbrical dan enterosi yang mendukung gerakan jari secara halus dan presisi. Terus koordinasi otot tangan sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggenggam, dan menggunakan alat. Terus kita ke vaskularisasi. Nah, vaskularisasi ini yaitu ada regiotoraksis, yaitu arteri utama, arteri thoracalis interna, arteri intercostalis, dan cabang dari aorta. Nah, itu daerah jantung. Terus ada vena utama, vena intercostalis ini yang bermuara ke dalam vena azygos dan hemiazygos, itu mendukung sistem drainase darah thoracalis. Terus ada membri superioris, yaitu ada arteri subclavia, terus bercabang menjadi arteri axillaris, lalu menjadi arteri brachialis yang selanjutnya bercabang menjadi arteri radialis dan ulnaris dari bagian ketek sampai bagian tangan. Terus selanjutnya ada pembuluh darah. Ini memastikan suplai oksigen dan nutrisi ke otot dan jaringan anggota gerak atas, memungkinkan gerakan yang efisien dan metabolisme otot. Terus di bawahnya ada vena-vena seperti vena cephalica, vena basilica, dan vena brachialis berperan dalam mengembalikan darah dari ekstremitas atas ke jantung. Nah, yang terakhir kita ada inervasi. Nah, inervasi ini adalah regiotoraksis juga, yaitu saraf intercostalis yang berasal dari cabang spinalis thoracalis, berperan dalam mengontrol pernapasan dan sensitivitas dinding dada. Nah, lalu ada membri superiorisnya, yaitu plexus brachialis, itu memberi cabang-cabang utama seperti neuromusculoteanus, itu menginervasi otot anterior lengan atas dan membantu flexor siku. Terus ada neuromedianus, itu mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah dan berperan otot tangan serta berperan dalam fungsi cengkraman tangan. Nah, selanjutnya ada neuroulnaris, itu di daerah tangan. Nah, ini menginervasi sebagian besar otot intrinsik tangan, memungkinkan gerakan jari yang kompleks. Terus di bawahnya ada itu neuroradialis, itu mengatur otot ekstensor lengan dan tangan, mendukung gerakan ekstensi siku, pergelangan tangan, dan jari. Yang terakhir ada neuroaxillaris, yaitu di daerah ketiak, itu mengontrol otot deltoid dan teres minor, membantu dalam abduksi bahu.
Nah, jadi memahami struktur dan fungsi dari radiotoraksis serta memberi superioris sangat penting bagi tenaga medis, terutama dalam bidang ortopedi, fisioterapi, dan rehabilitasi. Dengan memahami anatomi ini, kita dapat lebih baik dalam menangani cedera, memahami mekanisme gerakan tubuh, serta meningkatkan efektivitas terapi dan intervensi klinis. Jadi anatomi ini regiotoraksis ini dan memberi superioris ini mencakup berbagai struktur penting seperti tulang, otot, serta sistem vaskulasi dan inervasi yang kompleks. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.